Bapak Ibu, ada kabar penting yang wajib Anda ketahui sebelum memasuki minggu kedua April 2020 ini. Jutaan PNS dan pensiunan di seluruh Indonesia masih menunggu satu keputusan besar. Kapan rapel dan kenaikan gaji resmi ditetapkan? Menteri Keuangan sudah bicara, Taspen sudah buka suara, dan ternyata ada satu fakta mengejutkan soal gaji hakim yang naik, 290% yang mungkin belum Anda tahu. Jangan tutup video ini dulu karena informasi lengkapnya akan kami kupas tuntas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Bapak, Ibu, dan para pemirsa setia dimanapun Anda berada. Kita sudah resmi memasuki bulan April 2026, yang artinya kita sudah berada di triwulan kedua tahun ini. Dan seperti yang sudah banyak diketahui, triwulan kedua ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh jutaan pegawai negeri sipil, para pensiunan, purnawirawan TNI, Polri, serta seluruh keluarga mereka di seluruh penjuru Indonesia. Mengapa? Karena triwulan kedua tepatnya di bulan April inilah biasanya menjadi waktu di mana Menteri Keuangan memberikan keputusan terkait usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Semua mata tertuju ke sana. Semua telinga menanti dan hari ini, tanggal 3 April 2022 kita akan membahas tuntas semua informasi terbaru yang sudah berhasil kami himpun untuk Anda. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa yang sudah setia mengikuti channel ini. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja relevan dengan kebutuhan Anda sehari-hari. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satu UN update terbaru dari kami. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami akan usahakan untuk merespon setiap pertanyaan Anda. Baik, langsung kita mulai. Bapak Ibu, pertanyaan yang paling sering masuk ke channel kami dalam beberapa minggu, terakhir adalah satu pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Kapan gaji PNS dan pensiunan naik dan apakah ada rapel yang akan dibayarkan? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, mengingat sudah lebih dari 1 tahun gaji pokok PNS dan pensiunan mengacu pada regulasi yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 24 untuk PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk pensiunan. Kedua regulasi ini ditetapkan terhitung mulai 1 Januari 2024. Artinya, sejak lebih dari setahun yang lalu, belum ada perubahan signifikan pada struktur gaji pokok. Nah, yang membuat situasi ini semakin menarik untuk dicermati adalah pernyataan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sedewa. Beberapa waktu lalu beliau secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar detail apapun terkait rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2026 ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang membuat banyak pihak terkejut, terutama para PNS dan pensiunan yang sudah lama berharap ada kabar baik di awal tahun ini. Namun Menteri Keuangan juga memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Beliau mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi fiskal negara di triwulan pertama. Dan dari evaluasi itulah, nanti akan ditentukan tindak lanjut terhadap kemungkinan kenaikan gaji ini. Inilah mengapa triwulan kedua, yaitu April, Mei, dan Juni 2026 menjadi sangat krusial. Karena di periode inilah, pemerintah diharapkan bisa memberikan kepastian kepada jutaan ASN dan pensiunan yang menantikan keputusan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kondisi fiskal negara yang perlu dievaluasi? Sederhananya, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara cukup dan sehat untuk menanggung beban kenaikan gaji jutaan pegawai dan pensiunan sekaligus. Ini bukan angka yang kecil. Jika Anda bayangkan berapa banyak PNS aktif di Indonesia ditambah dengan jutaan pensiunan beserta janda dan dudanya, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk menaikkan gaji mereka, bahkan sebesar beberapa persen, saja bisa mencapai angka yang sangat besar. Inilah mengapa keputusan ini tidak bisa dibuat secara tergesa-gesa, tanpa kalkulasi yang matang. Menteri Keuangan Purbaya juga menegaskan satu hal yang penting untuk kita pahami bersama. Beliau menyatakan bahwa meskipun kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang sudah tertuang dalam rencana kebijakan pemerintah, namun hingga saat ini regulasi tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan. Artinya keinginan dan rencananya sudah ada, tapi payung hukumnya belum terbit. Dan di negara hukum seperti Indonesia,
Sebuah kebijakan tidak bisa dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah dan resmi. Lebih jauh dari itu, bendahara negara kita ini juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian lain, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN. RB, koordinasi ini diperlukan, terutama terkait penyesuaian gaji pensiunan. Karena menyesuaikan gaji pensiunan bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut aspek regulasi yang kompleks, kesiapan anggaran yang terukur, serta pemerataan penerima manfaat agar tidak ada satu pensiunan yang tertinggal atau tidak mendapatkan haknya. Ini adalah prinsip keadilan yang harus dijaga. Pemerintah dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampai dengan akhir bulan Maret 2026, pemerintah belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi terkait adanya perubahan atau kenaikan gaji pokok bagi PNS maupun pensiunan. Jadi II secara formal dan legal struktur gaji yang berlaku saat ini masih tetap mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 untuk PNS dan PP, nomor 8 tahun 2024 untuk pensiunan. Selama belum ada regulasi baru yang diterbitkan dan ditandatangani kedua peraturan pemerintah, tersebut tetap menjadi satu-satunya dasar penghitungan gaji pokok seluruh ASN di Indonesia. Sekarang mari kita bicara soal rapel, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi yang sering masuk adalah soal rapel gaji pensiunan. Banyak yang bertanya, apakah jika nanti gaji naik akan ada pembayaran rapel untuk bulan-bulan yang terlewat? Nah, terkait hal ini situasinya sama dengan kenaikan gaji. Belum ada kepastian kabar mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hingga saat ini, semua masih dalam tahap pembahasan dan kajian di tingkat pemerintah. Dan jawaban pastinya baru bisa diketahui setelah regulasi resmi diterbitkan. Namun, ada satu informasi penting yang perlu Anda dengar dari pihak Taspen atau PETI, Tabungan dan Asuransi Pensiun. Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran gaji pensiun kepada para pensiunan PNS telah mengeluarkan klarifikasi resmi. Dalam klarifikasi tersebut, Taspen menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta dengan tetap berpedoman pada prinsip yang mereka sebut 5. Tepat, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. 5 prinsip ini adalah standar pelayanan Taspen yang sudah lama diterapkan dan menjadi jaminan bahwa setiap rupiah pensiun yang menjadi hak para pensiunan akan disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Taspen juga secara tegas menyatakan bahwa penyaluran gaji pensiun saat ini masih berdasar pada PP nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan besaran pensiun pokok pensiunan, PNS dan janda dudanya terhitung mulai 1 Januari 2024 dan hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait penetapan penyesuaian atau kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Pusat, tunjangan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan, serta janda warakauri atau duda dari para penerima manfaat tersebut. Jadi semuanya masih mengacu pada regulasi yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Yang sangat penting untuk Anda perhatikan adalah imbauan tegas dari Taspen kepada seluruh masyarakat agar sangat berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya. Di era informasi seperti sekarang, sangat mudah bagi hoa atau berita palsu untuk menyebar dengan cepat dan mengecoh masyarakat. Banyak pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ketidakpastian ini untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Bahkan ada yang sampai memanfaatkan nama Taspen secara ilegal untuk tujuan penipuan. Oleh karena itu, Taspen dengan tegas meminta seluruh pensiunan dan keluarganya untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut dan terpercaya, Anda bisa langsung menghubungi call center Taspen di nomor 1599 atau melalui akun media sosial resmi Taspen yang sudah terverifikasi. Begitu pula dari sisi Kementerian PAN-RB dan BKN atau Badan Kepegawaian Negara, kedua instansi ini terus menjadi sumber informasi resmi terkait kebijakan ASN. Oleh karena itu, bagi seluruh PNS aktif maupun calon PNS sangat penting untuk selalu memantau pengumuman resmi dari kedua instansi tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh isu atau kabar
yang belum terverifikasi kebenarannya. Terdeperten kepada sumber resmi adalah kunci. Informasi yang menyesatkan. Nah, sekarang mari kita lihat secara lebih rinci berapa sebenarnya besaran gaji pokok PNS yang berlaku saat ini berdasarkan PP nomor 5 tahun 2004. Ini penting agar Anda punya gambaran yang jelas tentang posisi gaji pokok saat ini sebelum ada kenaikan. Untuk golongan 1 atau golongan terendah dalam struktur PNS, gaji pokok terendah saat ini berada di kisaran 1,6 jutaan. Sementara tertinggi pada golongan 1D mencapai 2.914 Kemudian, untuk golongan 2 terendah adalah 2.400 dengan tertinggi pada golongan 2D mencapai 472 wali di masih 600. Lalu, untuk golongan 3 terendah berada di angka 2,800. Dengan tertinggi mencapai 58. Dan untuk golongan 4, sebagai golongan tertinggi terendah berada di kisaran 3,2 jutaan dengan tertinggi mencapai 673.200. Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut adalah murni gaji pokok saja. Ini belum termasuk tunjangan-tunjangan lain yang diterima PNS. Seperti tunjangan kinerja yang jumlahnya bisa sangat bervariasi tergantung instansi dan jabatan. Tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan kemahalan daerah, serta berbagai tunjangan lainnya yang diatur secara khusus. Jadi total penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya bisa jauh lebih besar dari angka gaji pokok yang tertera. Dan berbicara soal kenaikan gaji, ada satu fakta menarik yang sangat penting untuk kita bahas lebih jauh dan mungkin menjadi perbandingan yang relevan. Komisi Yudisial Republik Indonesia baru-baru ini turun langsung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk memantau kinerja hakim sekaligus menerima aduan masyarakat. Dan konteks kunjungan ini sangat menarik karena dilakukan pasca kenaikan gaji hakim yang luar biasa besar, yaitu hingga mencapai 290% atau hampir 3 kali lipat dari gaji sebelumnya. Ya, Anda tidak salah dengar. Presiden telah menaikkan gaji hakim hingga 280%. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi jutaan PNS dan pensiunan. Kalau hakim sudah mendapat kenaikan 26%, kapan giliran kami? Kunjungan Komisi Yudisial yang dipimpin Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi ini bertujuan utama untuk membuka ruang pelaporan bagi masyarakat khususnya terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim setelah kenaikan gaji yang fantastis tersebut. Logikanya sederhana dan sangat masuk akal. Negara sudah menaikkan gaji hakim secara signifikan, maka sebagai konsekuensinya hakim harus memberikan kinerja yang sepadan, profesional dan berintegritas tinggi. Kenaikan gaji besar harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jangan sampai, dan ini yang sangat ditekankan, ada hakim yang justru menerima transaksi dalam penanganan perkara meskipun gajinya sudah sangat layak. Ini adalah komitmen yang ditegaskan langsung oleh pimpinan Komisi Yudisial. Saat ini, Komisi Yudisial baru memiliki sekitar 20 penghubung yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Sulawesi Tengah belum termasuk salah satu daerah yang memiliki kantor penghubung tersebut. Oleh karena itu, masyarakat di Sultang yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat melakukannya secara daring melalui website resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat positif dari lembaga pengawas hakim ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi di tengah meningkatnya ekspektasi publik pasca kenaikan gaji hakim yang sangat besar tersebut. Kembali ke isu utama kita, yaitu kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Bapak Ibu, berdasarkan semua informasi yang sudah kita bahas, apa yang bisa kita simpulkan dan harapkan ke depan? Pertama, kenaikan gaji, PNS, dan pensiunan memang sudah masuk dalam rencana kebijakan pemerintah. Ini adalah kabar baik karena menunjukkan bahwa niat dan kehendak pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan ASN dan pensiunan memang ada. Namun rencana tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk bisa diimplementasikan. Pemerintah masih perlu menyiapkan regulasi yang komprehensif, anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas kementerian yang matang. Ketiga, Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa evaluasi kondisi fiskal di triwulan pertama akan menjadi pijakan untuk menentukan langkah selanjutnya di triwulan kedua. Artinya bulan April hingga Juni 2026 ini adalah periode paling kritis dan paling ditunggu-tunggu. Keempat, selama belum ada regulasi baru, PP nomor 5 tahun 2024 untuk PNS dan PP nomor 8 tahun 2024 untuk pensiunan tetap berlaku.
sebagai pedoman utama. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan perkembangan terbaru ini kami memproyeksikan bahwa kemungkinan besar kepastian mengenai kenaikan gaji baru bisa diumumkan sekitar pertengahan April 2026, mungkin sekitar tanggal 7 April 2026 atau sesudahnya, seiring dengan berakhirnya evaluasi fiskal dan dimulainya pembahasan anggaran. Yang lebih intensif di triwulan kedua, tentu ini masih proyeksi, berdasarkan pola yang ada dan kepastiannya tetap ada di tangan pemerintah. Kami akan terus memantau dan segera mengabarkan kepada Anda. Begitu ada perkembangan resmi terbaru yang perlu Anda lakukan sekarang adalah tetap tenang, jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi dan terus memantau informasi resmi dari sumber-sumber terpercaya seperti Kementerian Pan-RB, BKN, Taspen, dan tentu saja channel kami yang akan terus menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Jika ada kabar baru, kami akan langsung mengupdate Anda di video-video berikutnya. Bapak Ibu, satu pesan penting yang ingin kami sampaikan sebelum menutup video ini. Di tengah ketidakpastian seperti ini, mari kita jadikan momen ini untuk meningkatkan literasi finansial kita. Jangan bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan. Manfaatkan setiap fasilitas dan tunjangan yang sudah menjadi hak Anda dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, jaga kesehatan Anda. Karena kesehatan adalah aset yang jauh lebih berharga dari berapapun besarnya kenaikan gaji. Demikian informasi terbaru yang bisa kami sampaikan hari ini tanggal 3 April 2026 terkait rapel dan kenaikan gaji PNS serta pensiunan yang masih kita nantikan bersama kepastiannya dari Menteri Keuangan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Anda. Jangan lupa untuk share video ini kepada rekan-rekan PNS, pensiunan, dan keluarga yang membutuhkan informasi ini. Klik like jika video ini bermanfaat, subscribe jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu dapat update pertama dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.